Ibu yang kami hormati dan siswa kelas 1 yang saya banggakan. Pertama, terima kasih kehadiran Bapak Ibu di sini memenuhi undangan Pak Sarek dan kami dalam kegiatan diskusi pemetaan aset secara kolaboratif. Jadi dalam rangkaian pendidikan guru penggerak, nanti harapannya setelah selesai pelatihan, Pak Sarek itu bisa merencanakan program yang berdampak pada murid secara berkesinambungan di SD Negeri 1 Larangan. Jadi setelah kegiatan ini apa sih hasilnya gitu? Apa sih rekam jejak yang bisa ditinggalkan Pak Sarek di sini begitu ya? Sebelum jadi kepala sekolah lah gitu ya. Nah itu ada. Karena itu sebuah program tidak bisa berjalan sendiri tanpa dukungan Bapak Ibu. Maka hari ini Bapak Ibu yang kami undang ini yang nanti akan dilibatkan dalam program Pak Sarek. Yang pertama Bapak Kadus, ini mewakili tokoh masyarakat nih Pak. Itu namanya? Kusno. Pak Kusno. Kemudian wali murid diwakili Bu Marni, ya. Kemudian Bu Ina dari Dewan Guru dan siswa ini namanya siapa Mbak? Safa. Dan satu? Nata. Safa dan Nata. Ya, diwakili siswa. Karena nanti programnya Pak Sarek akan paparkan hari ini itu berkaitan dengan semua yang terlibat. Gitu. Nah, apa saja peran Bapak Ibu nanti ada. Kemudian kegiatan ini Bapak Ibu, kenapa kok harus disosialisasikan? Karena terkait aset atau modal yang ada di SD 1 Larangan. Jadi sebuah program akan berjalan dengan lancar jika mempertimbangkan modal yang ada. Jadi seminimal mungkin itu tidak membutuhkan modal yang banyak, tetapi sudah ada di sini modal itu. Maka nanti Pak Sarek akan menyampaikan apa sih modal di SD ini yang bisa membantu melancarkan program yang akan dilaksanakan. Nah, begitu. Maka langsung saja Bapak Ibu untuk acara yang pertama pembukaan, mari kita buka bersama dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara yang kedua yaitu pemaparan program dan pemetaan aset yang akan disampaikan oleh calon guru penggerak angkatan 6 Kabupaten Purbalingga. Ada Pak Sarek Siswo Setiowibowo, disilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi yang kami hormati Ibu PP, Ibu Fitri, Kepala Sekolah SMP 2 Penggagan, dan yang kami hormati pula Bapak Kepala Sekolah Bapak Hebrat yang sekarang tidak bisa hadir karena sedang menjalankan tugas di tempat yang lain. Dan yang kami hormati Bapak Agus, terima kasih atas kehadirannya. Kemudian yang kami hormati Ibu Wali Murid, Bu Nathan, terima kasih hadir. Dan kemudian ibu guru yang ikut dalam acara pada pagi hari ini, terima kasih kehadirannya. Serta anak saya banggakan bisa mengikuti acara ini. Sudah senang sekali. Pertama-tama kita ucapkan terima kasih kepada yang sudah hadir, dan saya langsung juga mohon maaf karena meminta waktunya untuk mengikuti PI 6 PI terakhir yang insya Allah akan disampaikan beberapa programnya hanya satu. Tapi sebelum kita masuk ke program-program yang kita akan yang ada kertas kosong. Ya, kertas VS. Ya dibungkus dulu rata-rata nggak apa-apa, ya disalin. Bu Ina. Nanti dari acara pertama tadi. Ya tadi dari acara pembukaan membaca basmalah bersama. Ya. Biar kelihatan. Ya, ya lanjutkan. Dan terima kasih juga Bu Ina sedianya untuk menjadi notulen. Nah, kita akan mulai saja. Kita waktunya berapa menit, Bu? Ini diskusi selesai punya hanya waktu 1 jam. 1 jam. Berarti dimulai dari tengah 10 nanti tengah 11 selesai. Mungkin baca. Nah, di sini adalah pembuatan
pembuatan program. Nah, ini adalah SD kita. Ini SD-nya di tulisan ini dibuat saat Pak Mister Yudhak sini. Kalau ada hadir pasti bangga sekali. Kemudian kita langsung masuk ke dari mana? Ke bawah harusnya. Ini dia. Kita akan mencoba mulai melihat aset. Nah, di bawah pembelajaran saya itu ada yang namanya sekolah itu seperti ekosistem, ada biotik, abiotik, dan asetnya ini ada beberapa hal, manusia, sosial, politik, ekonomi, budaya, fisik, lingkungan, finansial. Di mana nanti kita akan bahas itu untuk membuat satu program yang bagus. Nah, ini adalah video, tapi tidak usah. Kita masuk ke ini misinya. Nah, ini adalah kita di sini berada di perpus. Nama perpusnya adalah Widya Saraswati. Setelah itu langsung saja ke bagian program dari guru-gurunya adalah aset manusia. Ini aset manusia yang menjadi kualifikasi gurunya. Kita ada 8 PNS, 1 guru PTT dan 1 karyawan. Kemudian kepala sekolah selaku top manager ya. Kemudian ini adalah aset manusianya. Masih tetap bersinar. Kurikulumnya, ini aset ekstrakurikulernya. Langsung ke pembahasan aset saja, jadi kita lihat sekilas saja. Nah, ini salah satu aset kita, ada piala sama bukti yang bisa meraih 2 piala. Nah, ini adalah yang abiotiknya, ada lipi dan lain-lain. Nah, itu dia. Setelah melihat profil mari mulai petakan aset dan pemanfaatannya. Wah, ini yang pertama adalah tadi aset manusia. Kita tadi di gambaran tadi itu sudah melihat beberapa hal, meskipun sekilas tapi bisa dijelaskan di sini. Ada kepala sekolah sebagai top manager, 8 guru yang saling mensupport, kemudian tenaga pustakawan yang bisa merespon kita ya. Kemudian anggota komite yang memikirkan sekolah yang terbukti Pak Kardi selaku anggota komite juga berkenan hadir. Padahal kemarin itu katanya sibuk sekali ke dinas mana itu, pertanian, sekarang ke dinas kesekolahan. Kemudian muridnya ada 82 anak yang aktif kreatif. Kemudian wali murid yang peduli terhadap sekolah, apalagi wali murid yang satu ini memang sungguh luar biasa. Itu adalah manusia. Sekarang adalah bagian sosial. Aset sosial SCTV 1 Larangan itu kita ada TK di sekitar kita, puskesmas yang paling dekat itu yang ada di Bragas, tapi kita juga kemarin waktu ada yang kecelakaan kan juga langsung dibawa ke puskesmas Kejobong. Kemudian peternak ayam petelur banyak di sini. Kemudian dekat di sini adalah TK Kali Pancur, di mana Kali Pancur ini ada di Bragas yang skalanya itu sudah kabupaten. Seluruh sampah-sampah kabupaten gitu. Kemudian aspek aset politik maksud saya. Di sini ada kepala sekolah penentu kebijakan, komite yang biasanya kita rapat pleno, kepala TK sekitar. Dulu saya pernah dipanggil juga oleh kepala TK untuk mengisi sekaligus mensosialiskan SD kita seperti itu. Kepala Desa Larangan dan Kadus Larangan yang hari ini hadir. Kepala Desa Larangan juga ada di sebelah kita sebelumnya. Selanjutnya adalah agama dan budaya. Di sini aset agama dan budaya itu ada beberapa hal. Masyarakat yang berbeda organisasi agama, wali murid yang antusias, murid yang berpotensi dalam segi Islami dan kegiatan PAB dan program sholat Jumat. Khususnya untuk yang ketiga ini kita sudah lihat tadi, di mana kita pernah menjuarai yang terbaru adalah saat menjuarai lomba Kiroah bintang tadi itu. Kemudian adanya adalah kata
Jadi memang sebenarnya di bagian agama dan budaya ini kita cukup kaya. Apalagi saya sendiri yang biasa madin atau di TPI, di tempat saya itu ngajinya masih agak belepotan. Tapi di sini itu mereka sudah bisa mengaji hingga satu nafas. Jadi misalnya ayatnya banyak, itu kan nggak kuat nafasnya, maka dia harus berhenti potong, kemudian mundur sedikit baru baca lagi. Jadi ini udah paham sampai situ. Padahal kelasnya masih kelas 3. Itu kalau di tempat saya sana itu masih yang penting baca panjang pendeknya aman, karena nafasnya belum sampai ke situ. Jadi intinya memang orang-orang di sini apalagi pengajar TPI-nya memang perlu kita hitungkan sebagai aset yang ada di SD Negeri 1 Selanjutnya adalah aset fisiknya. Tadi kita sudah melihat secara sekilas tentang fisiknya. Ada ruang kantor, ruang kelas, gedung perpustakaan, halaman luas, toilet, listrik, jaringan internet. Wah, jaringan internet ini yang bisa sebenarnya saya banggakan karena dulu-dulu itu saya kalau mau upload sesuatu harus mingguan sekali. Tahun lalu bahkan itu saya akan ditugasi untuk mengupload lomba KKG kabupaten di YouTube dan itu kan bisanya sampai 1 GB dengan yang dulu karena masih pakai apa itu antena baru masalah. Tapi sekarang internetnya sudah masya Allah cepat sekali, kemudian kalau ada trouble bisa segera teratasi. Jadi ini adalah salah satu aset fisik yang perlu diperhitungkan. Nah, selanjutnya adalah aset lingkungan di SD Negeri 1 Larangan. Ada lokasi sekolah yang strategis. Strategisnya kan di samping pemegang kebijakan di desa, yaitu Pak Kades, di mana kita juga memiliki halaman sekolah dan juga lapangan dengan kondisi tanah babi. Lapangan aslinya. Lapangan desanya ini sangat cocok untuk pengembangan keolahragaan. Tapi sayangnya ini kita sebenarnya yang kekurangan aset guru olahraga sehingga kurang termanfaatkan ini. Harapannya kemarin kan sudah digembleng yang harusnya kesini. Semoga saja sebentar lagi akan datang. Ini jangan dijelaskan terlalu jauh. Selanjutnya adalah lahan kosong. Kita ada lahan kosong di belakang. Oh iya, maksudnya di tempat yang itu kan kandasi, di situ bisa kita tanam sesuatu. Betul. Nah, ini adalah aset finansialnya. Di sini ada dana bos. Kita kemarin sudah bahas dana bos hingga detail sekali. Beberapa kali revisi. Kemudian di sini ada tabungan murid. Ada beberapa kelas yang memang bersepakat untuk membuat tabungan murid infak Jumat. Wah, sekarang dengan top manager yang ada, kita selalu infak Jumat dibukukan di sebuah buku, namanya adalah buku kas seperti itu. Jadi memang tidak hanya yang penting infak kumpul setor, tapi pembukuannya sangat praktis sekali. Nih, karena ada bapak beliau. Kemudian ada infak pedagang. Wah, ini infak pedagang juga dulu pernah sebenarnya, tapi memang hanya dicantelkan di depan gerbang selesai. Ya. Sekarang ini benar-benar di apa namanya? Pak kepala sekolah itu sangat libur katanya kemarin itu. Sehingga beliau infak pedagang ini diperhatikan sangat detail sehingga memang kami menghitung setiap bulannya dan lumayan memasukkannya. Dan Gansos Guru ini adalah program sekarang juga yang setiap bulan kita iuran 50 untuk dana sosial. Ini aset finansial. Bisa nanti kita manfaat untuk program usulan. Nah, kita langsung masuk ke bagian program usulan. Di sini program usulannya adalah program pemanfaatan aset yang diusulkan tentang 5R. 5R ini sudah saya pasang di kelas 3, kelas 2 dan beberapa kelas lain. Ada kan ya? Testimoni masih ada. Testimoninya langsung. Kemudian program pengembangan 5R-nya itu kan memang ada
rapi, resik dan lain-lain itu. Tetapi kita akan kemas, setelah ini kita akan kemas lebih baik. Tujuannya ini adalah untuk menjadi murid-murid kita ini orang-orang yang peduli terhadap dirinya. Karena kadang-kadang saya melihat dulu waktu saya ngajar kelas 2 double masih ada yang jarang sekali peduli terhadap giginya, sehingga giginya putih, apalagi kotor dan lain-lain. Ada juga yang kelas berapa itu katanya, Pak ini nggak mandi, kenapa nih nggak mandi? Kalau mandi aku sakit, gitu katanya. Ini tanda berarti belum peduli terhadap dirinya. Kemudian peduli terhadap orang lain, lingkungan, dengan cara gotong royong dan bermodal kreativitas. Ini program. Nah, teknisnya bagaimana? Dari program 5R itu sebenarnya kita buat menjadi satu program, yaitu program semesteran. Program semesteran ini ditopang dengan usaha bulanan, mingguan, dan harian. Apa itu programnya? Intinya kelas impian. Kelas impian itu nanti meliputi ada keindahan, kebersihan, kekreatifan, kerapian, dan kekonsistenan. Benar apa yang bahasa ini? Benar. Selanjutnya adalah penopangnya. Dari program ini kan program semesteran, yang mana nanti ada apresiasi di belakang penjelasannya. Penopangnya itu dengan cara program bulanan. Program bulanannya kita namai kelas bersih. Kelas bersihnya itu kita akan evaluasi setiap sebulan sekali. Nanti ketika upacara awal bulan kita akan mengumumkan kelas yang bersih, yang bisa dicontoh oleh kelas-kelas lain itu kelas mana. Jadi setiap nanti upacara awal bulan akan ada pengumuman kelas bersih. Harapannya mereka akan termotivasi juga untuk mendapatkan pengakuan dari para guru bahwa kelas ini yang paling bersih di bulan lalu. Kemudian pendukung program semesteran yang bernama kelas impian itu, yang program bulan mingguannya kita namai kelas kreatif. Jadi saya melihat di kelasnya Bu Ina itu kan memang ada karya-karya yang bagus, namun di beberapa kelas lain belum muncul, sehingga saya ingin menjadikan kelasnya itu seperti kelas Bu Ina, di mana nanti ketika ada karya-karya yang bagus, kan setiap pekan pasti ada pembelajaran yang mengutamakan membuat karya. Nah, itu nanti bisa di anak-anak dimotivasi agar mereka membuat dan menempelkannya di kelas sehingga kelasnya bisa indah dan kreatif. Kemudian yang terakhir adalah tentang program hariannya, itu adalah kelas rapi di meliputinya itu adalah rapi diri tadi, misalnya dicek mandi belumnya, sikat gigi belumnya, atau bajunya rapi tidak, rapi kelas di mana ini nanti tempat sampahnya aman tidak, kaos kaki sepatu rapi tidak, dan lain. Nah ini yang sebenarnya kita sudah didukung oleh Bu Bendahara kita, karena Bu Bendahara kemarin membeli 2 sampah di depan setiap ruangan, sehingga kita bisa langsung programkan ini, pilah sampah. Karena kita memang sudah ada fasilitas sarana prasarana 2 tempat sampah di depan kelas dan ruangan. Nah, ini adalah teknis gambaran umum. Sekarang kita akan mencoba langsung teknis yang spesifik. Yang pertama, kita akan adakan sosialisasi. Sosialisasinya adalah pertama, di awal semester diumumkan di satu acara ada kelas impian yang penilaiannya selama 1 semester. Guru kelas memandu diskusi untuk menentukan kelas impian yang diharapkan anggota kelas. Nah, masalahnya adalah sekarang sudah memasuki PTS dan 3,5 semester lagi. Oleh karena itu berarti kita akan mulai umumkan di Senin besok atau di upacara yang terdekat. Nah setelah itu, setelah diumumkan, pastikan nanti akan ada gejolak dan lain-lain, caranya bagaimana. Nanti guru wali kelas bisa memandu diskusi di dalam kelas tentang nanti murid mengutarakan pendapat terkait kelas yang diinginkan dan menyampaikan salah satu. Jadi nanti selama 1 semester itu paling tidak ada di sebuah ruangan atau di garis mana ada kelasnya yang bertema.
Nah, setelah disepakati tema dari kelas tersebut, seluruh anggota kelas harus mengetahui. Misalnya saat diskusi ternyata ada yang tidak berangkat atau ada yang berhalangan, maka segera diinformasikan sehingga seluruh kelas bisa mengetahui sosialisasi ini. Tapi tetap di sini diupayakan murid yang memegang kendali diskusi tersebut, namun guru menjadi pemantau. Setelah sosialisasi kita masuk ke implementasinya, di mana di implementasi ini sudah mulai pelaksanaan. Murid diberi waktu 1 semester untuk membuat dan menjaga kelas impiannya. Nah, caranya bagaimana? Di sini dia. Setiap bulan perlu mendapatkan predikat kelas terbersih. Ini salah satu indikator dia akan menjuarai kelas ini. Kemudian setiap pekan berusaha mengajar karya terbaik di tembok untuk menjadi indah, kreatif, dan setiap hari harus rapi diri, rapi kelas, serta memilah. Kemudian implementasi selanjutnya adalah murid boleh selalu berkonsultasi dengan wali kelas maupun orang tua. Di sinilah Bu Karni diundang, ya. Ibu biasanya sibuk di rumah masak, gitu ya. Itu sekarang hadir karena nanti mungkin saja Mas Faktan akan berkomunikasi dengan ibunya. Ibu, saya di sekolah ada kelas impian, kira-kira mau dikasih karya apa ya, begitu. Boleh juga kepada wali kelasnya, Bu, ini gambarnya sudah segini semua, ini ada bagaimana baiknya, Bu. Murid dipersilakan mencari referensi dari seluruh aset yang ada di sekolah. Jadi selain ditanya-tanya, boleh juga ke perpus, boleh juga ke kelas lain untuk saling berkunjung sehingga mendapatkan inspirasi lain. Nah, kita masuk ke kontrol dan juga evaluasi. Sebentar lagi selesai dan kita mulai diskusi. Kontrol dan evaluasinya bagaimana? Itu yang pertama, murid menyerahkan hasil karyanya kepada guru kelas masing-masing. Jadi tetap harus juga dilihatkan guru kelas karena takutnya nanti ada karya yang berbahaya, nanti tidak lulus sensor malah bisa tersebar di situ. Bapak Ibu guru akan memandu jalannya diskusi penyelesaian dipimpin ketua kelas tentang mana yang akan dibaca. Meskipun nanti guru langsung bisa sensor, wah ini bagus, ini bahaya ini nanti. Tapi tetap nanti Bu guru atau Pak guru itu akan memandu jalannya diskusi yang dipimpin oleh ketua kelas. Misal ini kayak ini kita mentempel juga, kenapa iya dan lain-lain. Jadi mereka benar-benar memiliki kuasa atas apa yang ditempel, apa yang tidak, apa yang dihias benar. Kemudian harapannya setiap murid akan terfasilitasi karyanya untuk menghiasi kelas, namun tidak melanggar etika yang ada. Jadi meskipun nanti akan ada karya yang mungkin, wah ini karya hasil ini jelek terus. Nah, ini di sini nanti juga Pak Ibu guru bisa memfasilitasi. Kita lihat aset dari anak itu apa, kemudian kita beri tugas dia apa, atau kita tawari kamu paling bisa waktu bikin apa. Nah, nanti dibuat sehingga nanti setiap anak bisa terfasilitasi menampilkan karyanya. Dan yang terakhir mereka juga bisa saling kumpul kelas untuk saling mengevaluasi dan mencari inspirasi. Nah, selain mengevaluasi miliknya sendiri juga bisa ke kelas lihat-lihat, masa ini kelasnya begini gitu. Boleh nanti saling mengevaluasi. Nah, medianya ini adalah barang, membutuhkan media barang untuk penghargaan. Ini nanti yang kita sebenarnya perlu diskusi dengan bendahara atau guru yang lain. Karena kita barangnya ini dari mana, dananya dari mana, kita bisa lihat asetnya. Kemudian kelas bersih membutuhkan media pemantauan bulanan, Mbak. Ini kita bisa sepakati nanti atau bagaimana misalnya pemantauan bulanannya mau atas apa yang mungkin kita pantau saja, Pak. Kelas kreatif membutuhkan berbagai macam alat dan bahan, namun bisa diikutkan dari hasil karya saat materi dalam mata pelajaran. Ini yang saya lihat di tempatnya Bina, ada beberapa karya, mungkin itu karya hasil apa, tema berapa, itu ditempel atau dipakai. Media gawe juga dibutuhkan untuk men-share hasil karya murid di sosial media. Nah, ini nanti kita bisa kerjasama dengan komite, di mana Bapak komite selaku juga kadus nanti bisa
Dokter, wah ini karyanya nih, karya dari kelas 2 bagus-bagus. Atau kita nanti bisa juga membuat akun. Dan tadi saya sudah melakukan revisi 360 derajat. Itu juga para guru-guru mensupport agar SD itu punya akun sendiri. Misalnya punya Instagram sendiri atau punya YouTube sendiri, sehingga nanti setiap kelas yang menampilkan karya bisa dipoto, upload situ. Nah, di situ kita nanti bisa mengevaluasi atau memamerkan karya. Kelas rak yang membutuhkan media sampah minimal 2 jenis. Nah, ini yang sudah terfasilitasi, yaitu ada sampah 2 di depan. Ini terakhir yaitu apresiasi. Bagaimana cara apresiasinya? Teman kelas impian beserta hadiah. Ya, di sini yang hadiah barang maksudnya. Akan disampaikan di saat penerimaan rapor. Nah, jadi saat penerimaan rapor itu nanti selain mereka orang tua akan mendapatkan rapor dari para masing-masing siswanya atau anaknya, ini juga akan diumumkan dahulu. Sekali-kali nih upacaranya nanti atau di depan itu bersama-sama. Nah, pengumuman evaluasi kelas terbersih 1, 2, 3 per bulan saat upacara awal bulan. Ini seperti yang saya tadi jelaskan. Kemudian perkembangan kelas kemudian akan ditampilkan per minggu di akun media sosial SD Negeri 1 Garangan, orang tua atau tokoh masyarakat.